Oke guys, semuanya kembali lagi ya di DDS yang ke-8. Oke, ini jadi juga requestan dari salah satu teman-teman kita ya tentang brand. Oke, saham brand kita bakal diskusi soal ini ya. Oke, teman-teman, tapi sebelum itu jangan lupa selalu disclaimer on. Oke, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli suatu saham tertentu. Rugi untung kalian tanggung sendiri. Oke. Dan juga terakhir, mohon maaf kalau gua ada salah ucap atau kata-kata ya, karena ini 100% pure dari analisa gua dan gua bakal memberikan kalian tanggapan gua dan analisa gua soal perusahaan brand ini, oke, alias Barito Renewables ya, oke. Jadi kita langsung masuk saja ya. Ini pasti gini ya, kalian pasti bertanya-tanya nih. Kan di sini kan kita udah banyak namanya EBT ya. EBT itu selalu digembor-gemborkan di berita dan di mana-mana, dan gue paling ingat itu pas waktu zaman-zamannya batu bara itu tahun 2020 ya kalau nggak salah, itu yang bilang batu bara kiamat dan sebagainya gitu. Itu kan banyak banget tuh beritanya kan, dikeluarin ya kan, dan terus dibilang mereka mau genjot EBT. Iya, itu kalau nggak salah tahun 2020 udah pasti ya. Jadi nah mungkin kalian bingung nih, apalagi teman-teman pemula masih belum tahu nih apa tuh si EBT ya. Jadi brand ini bidangnya tuh bisnisnya tuh EBT. Tapi EBT itu dia di panas bumi ya. Dia tuh punya asetnya tuh ada 3 di Jawa Barat. Oke. Gede sih itu sebenarnya sih ya. Terus dia itu 38% yang gua analisa, 38% pangsa pasar Indonesia dari mereka ya. Jadi EBT itu banyak ya, bisa tenaga air, tenaga tata surya, tenaga pokoknya panas bumi, itu semua lah, air, angin, dan sebagainya lah ya. Nah, jadi mungkin teman-teman mikir nih, berarti itu semua dari alam. Iya, bener-bener dari alam semua, oke. Jadi lebih kayak zero emission lah, zero emission stuff ya gitu. Jadi bener-bener untuk kayak biar mengurangi polusi udara juga, karena batu bara itu kan mengurangi polusi gitu loh kan. Jadi ini kita kayak pelan-pelan udah mulai ngetransisi ke EBT. Makanya kalau kalian sadar tidak sadar ya, di bursa kita itu sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan EBT yang IPO ya. Ntar kita bakal ngebahas itu lebih lanjut lagi ya, oke. Jadi ini kita permulaan dulu biar teman-teman lebih jelas ya, bisa ngerti. Oh ini bisnisnya EBT, udah gitu ya. Simple kan, simple kan, simple. Bisnis itu yang investasi saham itu penting kalian tahu nih saham apa, bisnisnya apa, udah kalian rangkumkan aja, nggak usah pusing-pusing guys, oke. Memang itu banyak penjelasannya, itu biar tambah pengetahuan doang gitu loh. Tapi kita ambil intinya aja. Bisnisnya EBT, udah simple. Oke, seperti itu. Nah, jadi si Barito ini, sebagai informasi tambahan ya, mereka itu ada kerjasama sama PGEO ya, itu Pertamina Geothermal melalui anak usahanya si brand ini, namanya Star Energy ya. Oke, namanya itu ya. Jadi Star Energy, jadi usahanya itu melalui itu perusahaannya Star Energy itu loh namanya, kalau nggak salah Star Energy deh kalau nggak salah. Iya, Star Energy itulah. Iya, Star Energy bener. Oke, jadi itulah kerjasama sampai tahun 2039 ya. Jadi sama-sama tuh, sama-sama dari panas bumi semua gitu loh, ya kan. Nah udah Star Energy Geothermal. Oke, jadi habis itu ya udah sama labanya itu. Gue nggak tahu ya, gue kurang tahu ya gimana soal laba dan sebagainya ya. Kita nampak memang labanya besar, tapi sebenarnya kalau kalian bandingkan sama market cap-nya itu kecil banget tahu sebenarnya sih. Ya kalau laba market cap segede ini, labanya itu harusnya at least 10% daripada market cap dia gitu loh. Oke, tapi nanti kita bahas lebih lanjut dulu lagi soal itu. Ini masih permulaan biar kalian nggak bingung dulu ya. Oke, jadi siapa ownernya? Nah, ownernya itu ya seperti biasa ya, Pak Prayogo ya, itu pendirinya. Oke, Barito Pacific ya. Tapi kalau brand ini kan di bawah naungan perusahaan Barito Pacific Tbk juga kan gitu loh. Tapi ya Barito Group lah orang bilang kan. Tapi kalau brand ini, bentar kita langsung lihat aja biar lebih pasti ya. Iya, bener kan? Barito. Oke, 64% ya. BRPT yang punya. Jadi mungkin kalian tanya lagi nih, BRPT itu perusahaan apa bang? Itu kimia, Barito Pacific BRPT. Itu perusahaan kimia. Terus mereka ada perusahaan lagi TPIA, Asri Petrochemical itu loh. TPIA itu kulit sahamnya itu ya. Itu juga bahan kimia. Terus ada lagi Cuan. Oke, Cuan itu Petrindo Jaya Kreasi ya. Itu batu bara. Oke, pertambangan batu bara. Jadi bener-bener grupnya Pak PP ini ya, Barito Group ini ya, itu semua di sumber daya alam sih sebenarnya sih. Makanya ya
no wonder gitu loh. Beliau ini kan sekarang jadi orang terkaya gitu loh. Salah satu orang terkaya di Indonesia kan. Dengan saham-saham pertambangannya. Memang sumber daya alam itu memang menjanjikan lah orang bilang itu. Bisnisnya itu sangat menjanjikan. Tapi perlu diingat ya teman-teman ya. Itu semua komoditas dan fluktuatif pastinya. Oke. Kita lanjut lagi ke ini. Lokasi bisnisnya di mana tadi udah aku bilang ya. Itu di Jawa Barat. Oke, itu semua. Dia punya 3 itu yang gede di sana. Ya. Terus, nah, dari banyak bisnis grup Barito, mana yang paling menguntungkan? Nah, ini mungkin teman-teman, kan banyak tuh grupnya tuh, ya, banyak bisnisnya IPO lah, oke. Mungkin teman-teman ini bingung nih, yang investor, yang kayak pemula, tapi dia memang mindsetnya investasi gitu kan, tertarik sama grup Pak PP ya, Pak Prayogo, oke. Jadi mungkin teman-teman bingung nih, yang paling menguntungkan tuh bisnis yang mana sih? Kalau gue pribadi ya, gue tuh milih BRPT. Karena BRPT secara kalau kita lihat dari market cap-nya sama labanya itu kan kurang lebih gak gitu jauh lah orang bilang gitu loh. Coba kita lihat labanya yang sekarang ini berapa per hari ini, 556, oke. Market cap-nya 95T, oke. Ya memang lumayan jauh, tetap masih jauh sih, tapi setidaknya masih lebih mending daripada yang lain gitu loh. Tapi kalau gua sih pribadi sih, gua milihnya sih BRPT. BRPT sama cuan lah. Kalau cuan kan udah jelas itu tambang batu bara gitu loh. Batu bara fluktuatif, bisa naik bisa turun, bisa ke 50 bisa ke 100 gitu loh. Kalau ke 100 mah udah untung semua lah tambang-tambang batu bara gitu loh. Cuan, BRPT gue sih kayak itu cuma tuh dua sih kalau gue bilang paling menguntungkan ya. Karena kenapa? Nah, jadi mungkin pertanyaan dari kalian lagi nih. Bang, jadi kalau brand gimana bang? Jadi gak menguntungkan. Buat sekarang tidak. Buat sekarang tidak, oke. Jadi gini ya kalian ya. Kalian coba baca laporan keuangannya, kalian riset lebih dalam lagi. Gini ya, kalian pasti bakal nemu sesuatu gitu loh. Apa ya? Ini gue langsung ngomong ke kalian aja lah ya. Namanya EBT itu, iya, potensi ya itu untuk ke masa depan itu memang pengganti kayak batu bara lah gitu loh. Karena kan lebih ramah lingkungan ya, oke. Nah, ada potensinya, ada prospeknya gitu loh. Tapi untuk sekarang masih susah lah gitu loh. Itu bebannya loh. Itu mahal loh cuy. Gak murah loh. EBT itu mahal bro. Mungkin laba lu itu besar, tapi kepotong sana sini gede loh. Kalian mesti mikir loh. Pipa tabung gas itu kayak berapa, kayak kok maintenance habis berapa dan berapa. Kalian mesti mikir loh. Itu pipa itu terbuat dari apa? Besi, baja. Harga baja kalau naik, bebannya naik. Terus kalau more dan sebagainya, jangan salah loh. Kayak gitu-gitu juga dihitung loh guys loh. Mikir sampai sana nggak? Nah, ini sekarang gue nih bawa kalian traveling dulu nih, biar kita mencemplung lebih dalam lagi nih. Nampak bisnisnya udah jelas nih, tapi kita mesti mikir juga, analisa juga nih. Nah, apalagi nih, jasa engineering-nya. Dikira itu gajinya kecil, enggak cuy. Itu pasti gede cuy, gitu loh. Itu kan kalian mau bayar lagi. Pekerja-pekerja, gajinya dan sebagainya, engineering gitu loh. Karena itu susah, kompleks loh. Ya, kayak kalian mau maintenance kayak gitu, itu kompleks loh guys. Ya, jadi kita mikir sampai sana tuh. Kok gue sih mikir sampai sana. Kayak itu kan termasuk kategori beban perusahaan juga. Gitu loh, gaji, administrasi dan sebagainya, maintenance, itu semua. Itu dalam bisnis itu kategori itu jadi beban gitu loh. Tetap ya. Jadi kita mikir sampai sana. Nah, belum lagi kalau misalkan ada apa-apa, pipa bocor dan sebagainya, itu kita mikir sampai sana semua gitu loh. Oke, jadi mungkin kalian nanya lagi. Jadi kalau air, angin, matahari dan sebagainya sama cuy. Mahal itu semua cuy. Itu mahal loh. Karena itu kan suatu teknologi. Ini kan kayak teknologi baru gitu loh. Kita pakai teknologi baru. Makanya aku bilang untuk sekarang masih enggak. Tapi kalau lu nanya gua, kalau 20 tahun ke depan, wah gua bilang sih menjanji. Itu gila sih gua bilang sih. Itu sih bisa something very incredible sih. Itu achievement. Boleh itu udah masa depan banget lah orang bilang gitu loh. Jadi kita ngomong masa sekarang, tapi kalau lu nanya gue sebagai businessman, gue bakal bilang sih di masa depan sih wow gitu loh. Karena kenapa? Teknologi itu bakal makin berkembang ke depannya. Teknologi bakal makin berkembang, dan tuh cara kayak kita menggunakan ini, kayak sumber daya alam ini, yang kayak panas bumi, kita bisa meminimalisir cost-nya gitu loh. Jadi mungkin nanti bebannya lebih murah gitu loh. Kayak maintenance lebih murah karena kita udah teknologi baru dan sebagainya gitu loh. Jadi kita mikir sampai sana gitu. Jadi memang kalau untuk analisa bisnis itu
gampang-gampang susah loh orang bilang gitu loh. Susahnya gimana? Susahnya tuh kayak, ini kan kita sebagai bisnis ya, kita ngomong soal bisnis ya, kita tuh nggak bisa 100% bilang, oh ini pasti kayak gini, ini pasti kayak gini. Gue sampai hari ini aja ya, kita memang bahasnya analisa bisnis doang gitu loh. Tapi gue nggak berani ngomong 100% pasti terjadi. Enggak. Sampai hari ini gue nggak pernah ngomong kayak gitu. Karena gue tuh ngomong dari arah sisi bisnis ya. Dan sampai hari ini kalian juga denger kan, gue ngomong itu selalu ngomong bisnis. Ada nggak gue singgung harga saham terus? Enggak. Karena kita bukan fokusnya di sana. Karena gue pengen mengajak kalian berdiskusi ya. Kita traveling gitu loh. Kita traveling menyemplung lebih dalam sisi-sisi bisnis gimana gitu bisa lihatnya gitu. Oke. Jadi kalau gua bilang sih itu doang sih. For now ya, untuk sekarang cuma BRPT sama Cuan. Karena mungkin dari sisi bisnisnya pun gua masih lebih ngerti lah orang bilang gitu loh. Kayak masih memang lebih banyak digunakan orang gitu sehari-hari gitu loh ya. Oke. Nah, terus apalagi nih? Nah, kapan kita bisa tahu saham ini akan turun? Oke, masa mulai downtrend ya. Ya. Jadi mungkin gini nih, teman-teman yang investor pemula ya, atau yang pemula yang baru terjun di dunia saham ya, mungkin ini mereka mindsetnya bener. Atau mungkin yang FOMO dan sebagainya, gue sih nggak peduli. Ya oke, gue di sini bakal sebagai teman kalian membantu kalian, oke? Gue bakal bantu jelasin. Nah, pasti banyak nih kalian mikir nih, ini harga sahamnya nggak turun-turun, tapi gue pingin masuk. Gue merasa ini saham ada potensi. Tapi sampai kapan dia bakal naik terus? Kalau gue beli sekarang kok turun gimana? Pasti kalian ada mikir kayak gitu, nyangkut. Makanya kenapa gue bilang valuasi itu penting. Kalian harus belajar valuasi itu, oke? Kalau kalian nanya bagus perusahaan, jujur ya, grup Barito tuh bagus, oke? Itu bagus. Kalau lu nanya gue apakah gue suka? Kalau ini undervalue, gue beli, gue borong itu semua. Karena memang bagus gitu loh. Udah ada, makanya gue bilang even brand ini pun salah satu perusahaan EBT terbesar di Indonesia. 38% loh, itu gede cuy sumbangannya gitu loh. Kayak pasarnya di Indonesia gitu loh, itu gede loh bro, nggak kecil loh itu. Jadi lu kok nanya gue kapan turun, gue nggak tahu. Bisa jadi mungkin nanti mereka stock split baru turun, atau reverse stock atau apa, kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu cuy, nggak ada tahu gitu loh. Jadi kalau gue pribadi sih, gue nggak bakal masuk sekarang ya. Karena mahal banget valuasinya, oke. Lebih mahal valuasi daripada Bank BCA. Perbankan gede pun kalah valuasinya. Lebih mahal ini. Ya, ya mirip kayak perusahaan Bayan Resource lah gitu. Mirip-mirip lah. Kan mereka kayaknya gede banget tuh mereka. Gede banget gitu loh. Maaf. Oke. Sorry. Tadi sendawa gue. Oke. Jadi kalau gua rasa sih, gua masih belum tahu nih kapan downtrendnya. Gua masih belum tahu. Oke, namanya juga bisnis kan. Kalau kita lagi punya kepentingan bisa saja kita naikin terus. Jadi kalau nanya gua berkali-kali, gua nggak bakal tahu. Makanya gua bilang kalau gua tuh nggak ngerti lah saham mau naik turun, gua nggak tahu lah gitu loh. Yang gua tahu tuh jenis saham apa dulu nih, gitu loh. Nah kalau ini mungkin jenis saham konglomerat gitu loh. Tapi nggak semua kayak gini gitu loh. Coba lihat grup Salim, ada nggak ngegoreng sampai gitu tinggi? Nggak ada kan. Terus siapa lagi? Coba cek aja banyak konglomerat, nggak ada pergerakan kayak gini gitu loh. Cuman di sini aja. Tapi ada beberapa yang lain juga sih. Kayak kemarin yang Bayan Resource juga sama gitu. Ada beberapa lah. Terus yang paling terbaru apa? DCII, AIDS juga sama gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti kalian pengen gue bahas itu, nanti kalian coba komen di kolom komentar bawah aja. Nanti gue bantu analisa ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang kalian tertarik lah atau menarik perhatian kalian tulis aja di kolom komentar bawah ya. Request aja nggak apa-apa, oke? Nanti gue lihat nih perusahaannya, kalau memang gue rasa menarik dan memang gue bisa simpulkan biar lebih gampang kita analisanya, gue bakal bahas di konten berikutnya, oke guys ya. Jadi gue seneng sih sebenarnya sih teman-teman udah pada request ke gue gitu, berarti kan tandanya teman-teman demen gitu loh denger apa yang gue analisa gitu. Karena kalian tahu sendiri, gue itu nganalisa bukan berspekulasi, gue menganalisa berdasarkan lying aset bisnisnya gitu loh. Gue ngerti. Jadi, dan gue pun nggak pernah ngomong pasti kan gitu kan. Pasti 50-50. Kayak, karena bisnis sama bisnis itu nggak ada yang pasti cuy gitu loh. Kita bisa ngomong kayak gini, mungkin besok berubah. That's it. Itu namanya dunia bisnis. So, welcome to business world. Oke? Jadi, kalau lu nanya gue lagi kapan bisa tahu? Nggak tahu. Kapan downtrendnya? Nggak tahu. Tapi yang pasti chance-nya kalau lu beli sekarang bakal nyangkut sih. Nyangkut sih. Tapi kalau misal lu bilang lu itu businessman, ya kalau lu bilang businessman mah gak ada lihat harga kapan. Tapi ya tetap sama lah, gue bilang lah, tetap ada evaluasi lah. Karena itu kan mengamankan
aset kalian gitu loh. Makanya valuasi itu penting. Selalu gue bilang ke teman-teman pemula, yang paling penting itu apa? Pertama, cari tahu nih sahamnya apa, ngerti bisnisnya, baca annual report, baca laporan keuangan. Paling penting kelima apa? Valuasi saham. Itu kalian harus ngerti bener. Jadi gimana cara hitung valuasi saham? Gampang bro. Contoh nih brand ya. Ini kita main cara gampang aja dulu ya. Ini salah satu cara paling singkat lah orang bilang lah. Kita pakai EPS aja. Brand ini kuartal 3-nya itu kan 10. EPS-nya, oke. 10 kita kali ke 4 lah, kita kali setahun. 40. 40, oke. EPS-nya 40, ya. Itu kita asumsi, ya. Kita pokoknya setahun kan. Oke, kali 4. Oke, berarti ya 10 kali 4 kan 40 kan? 40. Nah, PE-nya kita asumsi 10 kali, berarti 40 kali 10. 400. Sekarang berapa? 6.825 per hari ini tanggal 4 bulan 12 ya. Oke, harganya segini. Oke, guys. Jadi itu hitung cepetnya. Bentar, gue lagi ngecas sih. Nampak? Sorry ya kok blur ya. Kamera gue agak susah fokus nih. Oke. Jadi ya kayak gitu. Cara hitung cepetnya. Nah, kalau misalnya kalian suruh gue hitung asetnya bisa. Gue tinggal selidiki aset perusahaannya berapa. Gue lihat kayak gue baca laporan keuangannya. Oke, gue cari tahu harganya total asetnya berapa. Untuk asetnya ya mungkin kayak gue bakal kurangi ke beban-bebannya juga sih, kayak beban administrasi, terus maintenance dan sebagainya itu mesti dikurangi gitu loh. Karena kan bisnis dia itu kan tergantung banget nih, asetnya tuh tergantung banget sama maintenance gitu loh. Makanya gue bilang kenapa energi terbarukan ini itu mahal gitu loh. Nggak murah cuy, itu mahal. Mahalnya itu di mana? Ya di sini. Karena kita masih baru gitu loh. Gue ngerti. Setiap hal yang baru pasti kita butuh kayak something masih mahal lah orang bilang gitu loh. Masih belum advance. Kalau udah advance jadi kecil bro, serius. Jadi kecil cuy gitu loh. Jadi kita mikirnya sampai sana. Ya, jadi kapan kita bisa tahu gue nggak tahu. Oke, jadi kita tunggu saja ya kapan mainnya filmnya. Oke, tapi kok gue lihat sini nggak tahu lah ya sampai kapan ya bakal naik terus ya, gue nggak tahu. Gue nggak berani ngomong apa-apa karena gue juga nggak tahu. Gue nggak gitu fokus ke harga. Gue cuma ke bisnis. Nah, prospeknya bagaimana? Seperti yang dari tadi gue bilang ya, EBT itu prospeknya cerah, bagus karena memang pemerintah juga mendukung program ini gitu loh. Ya, jadi ketika negara saja sudah mendukung, bukan Indonesia doang loh, di seluruh dunia loh. EBT. Jadi ini bakal jadi masa depan kita, tetap masa depan ya. Tapi gua nggak tahu gimana ke depannya, gua nggak tahu. Cuma kalau nanya gue prospeknya, iya masa depan gitu aja. Mungkin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kita nggak tahu cuy. Masa depan tuh misteri gitu loh. Tapi kalau bilang besok enggak lah. 5 tahun kayak enggak deh, 10 tahun enggak deh gue bilang sih. Gitu loh. Makanya gue bilang kayak kemarin itulah yang masih inget gak yang pas awal-awal bilang batu bara mau kiamat lah entah apalah. Itu berita mana-mana gembor-gembor gitu kayak di berita-berita dunia gitu. Kiamat batu bara kayak di CNBC lah atau apalah gitu loh berita-beritanya itu. Terakhir kayak negara-negara lain kayak Tiongkok lah kan ngebuka PLTU-nya lagi kan. Jadinya apa krisis batu bara kan. Mereka ngegembor-gembor EBT tapi lihat dulu. Lihat lapangannya gimana dulu nih. Memungkinkan nggak? Enggak akan ketemu. Pas negara-negara yang nutup PLTU pas sudah masuk musim dingin, keteteran. Makanya kenapa kemarin batu bara bisa terbang sampai 400 juga gitu loh. Bukan karena soal masalah perang Rusia-Ukraina juga. Tapi ada faktor ini juga gitu loh. Karena tiba-tiba, ya gini ya, lu matiin semua PLTU lu nih. Lu matiin ini luar negeri, kita bilang luar negeri ya. Dimatiin nih PLTU-nya. Tiba-tiba dibuka masa lagi gitu loh. Otomatis itu kan ada kejutan. Kejutan permintaan gitu loh. Otomatis harga batu bara itu ada sentimennya. Itu kejutan itu kayak orang udah koma lu kejutin gitu loh. Kan langsung kayak gini kan. Gitu loh. Ya logika, makanya gue bilang gue ngomong itu pakai analisa dan logika. Oke, fakta, data, analisa, logika. Mainkan semua itu. Jadi biar kita bisa tahu lebih mendalam lagi gitu loh. Apa case-nya ini, apa case-nya ini. Nah, kalau kalian denger gue ngomong, kok kayak gampang banget, Bang. Iya, kayak gini caranya, bro. Kita nganalisa tuh kayak gini, bro, gitu loh. Memang mungkin
Teman-teman yang lain mungkin ada pandangan sendiri. Makanya gue bilang, kalau teman-teman punya pandangan dan analisa sendiri, silakan tulis di kolom komentar. Karena di sini tempatnya kita untuk berdiskusi. Gitu. Kita bertukar pikiran. Mungkin teman-teman ada yang punya gagasan yang menarik. Bisa jadi gue bisa jadi masukan ke diri gue juga nih. Wah, ini teman-teman ngomongin, ada teman-teman ngomong kayak gini nih. Wah, ini bagus nih gitu loh. Berarti gue bisa tambah pengetahuan lagi gitu loh. That's it. Kita menambah wawasan kita, tambah knowledge kita. Jadi kita itu bisa di atas orang, yang di atas orang gitu loh. Yang mungkin orang-orang yang fokusnya kayak, cuma tahu ini aja lah gitu. Oh, ini bisnis saya kayak gini nih. Udah mau bangkrut gitu. Enggak kayak gitu cuy. Cara analisa tuh enggak kayak gitu. Lu ibarat lu ke kolam nih, nengok kolamnya dasar gitu kan. Udah dasar nggak mah. Ini dasar mah nggak ada apa-apanya. Lu udah jalan sampai ujung belum? Lu kalau jalan sampai ujung, mungkin lu bisa ketemu ikan paus, ikan koi, ikan apa, mutiara kayak atau apa. Kayak lu kan nggak tahu. Lu cuma lihat di sampai sini aja. Jalan baru 5 cm udah bilang apa? Ini mau dangkal, ini nggak ada apa-apanya gitu loh. Itu keliru loh. Itu spekulator. Itu spekulator. Jadi kalau misalnya kalian nanya gue, Bang, jadi spekulator itu apakah di cuman harga saham doang? Enggak, cuy. Nganalisa juga ada yang ngespekulasi juga. Gimana caranya? Ya mereka ya kayak gitu, cuma nampak cover dikit aja langsung udah ngejudge gitu loh. Kayak, ini mah udah nggak bisa nih gitu loh. Ini mah udah bangkrut nih, udah. Lalu lu ya mau lu yakin itu. Kecuali kalau lu udah nyemplung dalam, lu bisa ngomong kayak gitu, iya. Gitu. Jadi kita nganalisa perusahaan itu mesti bener-bener mendalam lah gitu, sama logika juga jalan juga gitu. Oke guys, jadi prospeknya itu for now no. No, tidak. Untuk sekarang tidak. Oke, karena itulah beberapa alasan-alasan gue tadi gue ngomong sama kalian semua itu. Oke, jadi itu saja ya yang bisa gue bilang sama kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian pingin ada saham lain lagi, silahkan komen aja. Oke guys, ya jadi sekali lagi gue bilang sama kalian selalu disclaimer on ya. Ini bukan ajakan jual atau membeli. Untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke teman-teman, dan juga sekali lagi gua mau ucapkan mohon maaf ya kalau gua ada salah kata-kata atau mungkin analisa gua keliru. Oke, karena gue juga manusia biasa ya guys ya. Oke, jadi ya semoga video ini bisa membuka wawasan kita lebih luas lagi ya guys ya. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di DDS yang berikutnya. Oke, yang ke-9 pastinya. Apa kita nggak tahu ya. Ntar kalian request aja lah kalau kalian mau request. Oke, sip, bye bye.